tentang kerusuhan 1998 secara singkat, secara umum aja. Mengamankan, meminimalisir. Kalian nggak asing dengar unit Ya, tersebut gitu. yang heboh itu ya pada zamannya. Oke, selamat datang di PRI Podcast Rumah Indah. Oke. Seperti biasa dengan saya Leslie sebagai host dan juga Dan saya Gana Sebagai- CEOs. sebagai co-host Maas. dan juga 3 narasumber kita, Gilang. Boleh saya hai dulu Gilang. Hai. Dan juga Indah. Hai. Dan juga Rahman. Oke. Boleh jelasin dulu kalian dari mana, teman-teman? Oh, kami dari siswa SMA Negeri 1 Prabu Muli. Bukan dari UGM gitu ya? Bukan. Bukan dari Trisakti juga? Bukan. Oke. Udah tewas kami. Oh. Udah tewas enggak? Udah tua. Oke. Seperti nama unit-unit yang kita sebut, mungkin kalian sudah tahu spoiler-spoiler Mungkin bagi kalian nggak asing dengar unit Yang- tersebut gitu. yang heboh itu ya. Pada zamannya kita akan membahas tentang kisah yang sempat viral, heboh, yang mungkin orang nggak akan pernah lupa gitu ya, tentang kisah di balik 1998. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan singkat. Apa sih yang kalian tahu tentang kerusuhan 1998? Secara singkat, secara umum aja. Boleh dari Gilang. Oke, kalau menurut saya sih tahun 1998 itu merupakan masa-masa yang sangat kelam ya. Karena pada saat itu Orde Baru itu tidak diterima oleh masyarakat. Masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah Soeharto karena inflasi yang selalu naik pada saat itu. Jadi masyarakat tuh kurang Percaya lagi lah. ya. Terus juga apa namanya tuh masyarakat merasa ditipu atas politik yang dilakukan pada saat tahun 1997. Dari 1997 Ya. sampai 1998 berarti ya? Itu Iya. merasa ditipu. Karena itulah terjadilah demo besar-besaran yang ingin menurunkan jabatan Pak Soeharto pada saat itu. Oke, benar sih apa yang kata Gilang. Jadi masyarakat tuh udah nggak percaya lagi lah sama Soeharto, pemerintah Ya. Soeharto. Ya. Oke, boleh Indah dijelasin apa sih yang kamu tahu tentang di balik 1998? Pada saat itu yang aku tahu itu terjadinya demo yang dilakukan mahasiswa dan kerusuhan yang di Jakarta oleh warga yang banyak memakan korban. Benar sih, banyak yang tewas pada saat itu, mengenaskan sekali ya. Iya. Kalau menurut Rahma, Cak Mano Rahma? Yang aku tahu tuh dari tahun 1998 itu ini aku aksi demo dari mahasiswa. Warga juga pada saat itu rusuh ya. Benar sih. Yang itu krisis ekonomi juga. Iya, benar, krisis benar. moneter. Ya. Ya kita anggaplah pemerintahan Soeharto tuh gagal gitu ya. Tapi apa sih alasan warga-warga itu nggak suka sama pemerintahan Soeharto gitu loh?
Coba apa yang kalian tahu? Yang pasti pada saat tahun itu, setahu saya diceritain oleh orang tua juga, masyarakat itu dibekam atau ditutup mulut krisisnya demokrasi pada saat itu. Ya. Jadi Tidak bisa masyarakat itu tidak bisa bersuara, aspirasinya ditutup. Karena itulah salah satu masyarakat ingin Pak Soeharto itu turun. Selain dari inflasi turun dan krisisnya politik pada saat itu. Ya, benar sih. Kalau Rahma, gimana Rahma? Kalau menurut aku sih ini karena pada saat itu kan banyak krisis ekonomi dan krisis moneter, jadi itu banyak rakyat merasa sesuatu itu gagal jadi krisis. Karena inflasi juga ya. Kalau nggak salah juga karena diskriminasi kalau salah dan rakyat Tionghoa gitu ya. Mumpung saya rakyat Tionghoa nih, bersuara sedikit lah ya. Jadi saking diskriminasi dan presiden kita tuh kayak nggak bisa selalu diam gitu kan. Selalu beaja gitu ya. Beaja. Warga kita begini ya udahlah gitu kan. Warga kita hancur ya udahlah, yang penting berkuasa gitu ya. Mungkin itu yang dianggap sama warga-warga gitu loh. Aku juga kalau misal di posisi warga gitu ya, kayak tahu harga-harga BBM naik, saham naik, di lingkungan sekitar kacau, penjarahan di mana-mana, ya kita nggak mungkin lah kalau kita tuh nggak panas gitu ya sama presiden kita yang beaja gitu. Geram, benar sih, geram sih. Seperti yang kita tahu di balik 1998 warga sudah geram, semua orang sudah mikir sudahlah ganti presiden aja lah, reformasi lah gitu ya, nggak usah lagi dengan peraturan orde baru gitu. Pada saat itu ada apa tuh? Ada demo kalau nggak salah. Demo. Ada demo dari mahasiswa kita yang tadi kita sebut di awal. Kira-kira boleh diceritain nggak kakak-kakak? Salah satunya itu pada tanggal 12 Mei 1998. Itu dilakukan oleh Universitas Trisakti. Para mahasiswa, dosen-dosen dan guru besar berkumpul, serta pemerintah juga berkumpul di suatu gedung pemerintahan untuk melakukan demo damai waktu itu. Selama demo itu berjalan lancar sehingga sampai menjelang sore hari para pendemo mulai bubar. Aparat datang dan malah menembak-nembaki para pendemo, sehingga pada saat itu ada 4 orang yang tewas di tempat. Jadi aparat itu dia tuh nembak tanpa alasan atau gimana gitu? Menurut aku aparat itu seharusnya itu kan untuk mengamankan, meminimalisir kericuhan pada saat demo itu. Tapi mungkin dengan cara yang salah ya. Seharusnya mungkin bisa dengan cara kalau pakai senjata mungkin dia ke atas, bukan malah ditembakin gitu ya. Mungkin maksudnya baik sih, menggertak, tapi nggak sampai bunuh juga. Setahu kok ada 4 orang yang tadi Gilang sebut ya. Yang pertama itu ada Ella Mulia Lesmana, ada Hedrian Sie, Heri Hartanto, dan Hafidin Alifidin Royan. Rest in peace to them. Semoga mereka tenang di alam sana. Haus nggak sih kalian? Haus banget ya sih? Haus. Pengen minum apa? Yang manis-manis. Haus. Kita yang sehat, yang ada manis-manisnya, terus seger di badan. Apa itu? Kita ada le mineral nih. Boleh diambil le mineralnya. Kalian ambil guys. Sponsor nih. Ini semua boleh dibuka, boleh minum. Dibuka ya? Ya. Aduh. Bentar. Kenapa tuh? Manis banget. Waduh. Le mineral gitu loh. Salah banget. Yang penting seger. Seger banget yang nggak minum dari jam 12 tadi ya. Badan gua tuh awalnya ngerasa panas gitu, tapi setelah minum gitu ya,
Aduh, seger Cuaca banget. ini panas ya. Apalagi saya dari Lubuk Raman ke Waduh, sini. jauh banget loh. Panas. Makan ya? Jauh ya. Jauh banget loh. Belum makan. Oh, nanti. Kita ada makan ini. Boleh diambil, boleh diambil. Boleh. Boleh diambil, silakan. Lanjut. Oh iya. Yang manis dong. Aku ambil dulu deh. A few moments later. Kita ada cemilan baru nih. Mana nih? Lagi diambil. Bantu. Ini adalah coklat monster baru, rasa Italian chocolate taste dari Italia khusus. Aku nggak tahu sih orangnya Italia atau bukan yang bikinnya, tapi dari Italia ya guys ya. Ini kita coba bareng-bareng ya guys. Mumpung lagi lapar nih. Terus tawar cuma ada rasa coklat ya. dan Iya, rasa kita tahu mangga. ya. Ini rasanya enak banget. Cobain deh, satu nih. Boleh diambil teman-teman. Packagingnya lucu ya. Iya, biru-biru gitu kayak Prabowo. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Boleh dicoba dulu. Enak banget. Serasa di Itali. Coklat dalamnya tuh, krimnya tuh meleleh gitu loh. Cocok buat orang yang lagi nongkrong bareng-bareng kayak gitu. Vanilla ya? Iya, rasa vanilla flavor, iya benar. Nanti mau nyetok yang di rumah. Emang Garuda Food itu nggak pernah salah kalau bikin produk, bagus banget. Oh, kita lanjut yuk. Tadi tentang apa? Unit Trisakti ya? Iya. Trisakti emang yang demo tuh yang setahu saya ya guru-guru besar, mahasiswa, dosen, pegawainya, banyak alumni Trisakti pun ikut gitu ya pada saat itu. Wajar sih kenapa sangat ramai dan sangat heboh, sangat rusuh lah pada saat itu. Iya. Setahu saya ada satu lagi namanya tragedi apa tuh yang dari UGM oleh mahasiswa UGM kalau nggak salah ya. Boleh dijelaskan, Indah? Ini mungkin bisa dijauhin ya. Berguna juga. Dijauhin aja deh. Itu hanya gimmick, guys. Tragedi Gejayan kalau nggak salah di tanggal 8 Mei 1998 oleh UGM. Itu namanya bisa Gejayan tuh dari mana ya? Karena daerahnya. Daerah Gejayan pada saat itu di jalan itu makanya disebut tragedi Gejayan dan dilakukan demo oleh mahasiswa UGM. Karena ingin melengsarkan Soeharto. Karena banyak BBM yang naik semuanya gitu. Jadi anak-anak mahasiswa UGM itu protes ya, BBM-nya tuh naik jadi nggak bisa nongkrong gitu, keluar gitu. Emang tren nongkrong itu dari dulu emang ya? Nggak tahu juga. Sebat-sebat gitu ya. Nggak boleh, dilarang merokok. Tidak boleh. Menurut aku karena kemenangan Golkar ya di pemilu pada tahun 1997 itu Soeharto Berkuasa lagi. Oh, berkuasa lagi. Iya. Oleh karena itu. Oh, jadi Soeharto tuh berkuasa tuh bisa disebut 2 kali gitu. Iya. Ya. Selama 32 tahun, guys. Gila. Hebat Kita sekali. aja ini kemarin ada demo periode keberapa? Periode ketiga atau kedua? Karena orangnya pengennya Jokowi 3 periode ya. Tapi kan nggak boleh secara. Ini udah 32 tahun, guys. Gila. Iya, gila. Lama. Lama banget. Itu kalau periode bisa dihitung berapa kali tuh? Bisa 6 kali, 6 periode lebih. Sungguh hebat di kejayaan Soeharto sebagai pemimpin kita. Kuat banget ya
masyarakat waktu itu. Kuat banget emang. Makanya pada demo kan. Iya. Nggak bosen tuh mereka tuh. Ya kalau di ruang sekolah tuh ya, kan di situ di atas papan tulis pasti kepanjang kan. Oh, muka-muka Soeharto. Mereka tuh nggak bosen gitu. Tiap 5 tahun Soeharto lagi. Soeharto lagi. Capek ya gitu demo gitu kan jangan. Karena tragedi itu sama halnya sama kayak Trisakti. Iya. Cara mereka meminimalisir agar tidak ada kericuhan masa-masa semuanya. Mereka menembak gas air mata guys ke warga-warga dan menembak warga, Iya. menembak mahasiswa menembak mahasiswa yang ada, dan ada satu korban namanya Moses Gatot Kaca, mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma. Jadi bukan cuma UGM aja ternyata ya, dari univ-univ lain juga melakukan demonstrasi gitu. Ya sebenarnya pada saat itu sangat kejam ya berarti ya Soeharto dan pemerintahannya gitu. Padahal yang mereka tembak ini adalah pemuda mahasiswa universitas ya, pemuda penerus bangsa gitu. Itu kacau sih. Kacau sih, nggak habis pikir. Kalau menurut aku tuh kalau pakai gas air mata aja tuh masih Sudah. paling cedera Iya. mata. Sebenarnya itu juga udah parah guys. Si Moses itu kalau nggak salah sampai meninggal, tapi bukan karena gas air mata, Dipukul ya? menggunakan benda tumpul di bagian kepala belakang Iya, sampai kan? meninggal. Sampai meninggal, parah banget sih. Banyakan orang-orang yang hilang juga. Pada saat itu selain demo, ada warga juga kerusuhan terbesar. Iya. Sampai ribuan orang meninggal. Terjadinya penculikan. Penculikan, pemerkosaan, banyak deh. Iya. Dari Gilang deh, menurut lu gimana Gilang? Orang tuamu ada nggak di rusuhan itu? Atau masih di Pramuli? Masih di Lubu aman. Oh, Lubu Rahman. Mungkin Masih aman ya lah. Aman ya. ikut orang tua nako, Pak. Anakku. Dusun sekali ya. Yang bagus penting ya. aman kan. Aman lah. Tapi dulu tuh paling ya kalau nggak salah pernah diceritain ada orang asing lah tiba-tiba Datang bawa gitu. senjata lah ataupun kalau dulu tuh kan bisa dibilang mobil jeep kalau nggak salah. Oh iya. Anak-anak ditakut-takutin. yang terkenal image-nya penculik. Iya, penculik. Itu banyak mobil-mobil jeep asing dan orang-orang asing datang ke sana. Entah nggak tahu apa namanya tuh wisatawan atau mau penculik atau bunuh kan nggak tahu kita. Jadi sangat sensitif ya warga kan mobil jeep itu ya. Ya. Gimana dengan kerusuhan itu? Coba. Kalau di tempat saya sendiri nggak ada sih. Enggak ada. Mungkin di Jakarta dan daerah lainnya. Itu setahu saya banyak sekali kerusuhan. Salah satunya penjarahan toko-toko. Pada saat itu target utama mereka toko-toko orang-orang yang kaya. Tapi mayoritas orang-orang kaya di sana itu merupakan orang etnis Tionghoa. Jadi mereka diserang lah, diperkosa. Jadi pemilik toko itu lari mengasihkan diri ke rumah mereka masing-masing untuk mengamankan diri mereka. Mereka udah nggak pikirin kayaknya barang-barang itu kan. Iya. Kerugian berapa lah. Yang penting gue selamat gitu kan. Ya, benar. Tapi parah sih. Karena sebenarnya bukan karena hanya mencuri aja ya tujuan mereka, tapi kan tujuan mereka karena ya itu karena pada saat itu Tionghoa dianggap rendah gitu ya. Jadi makanya mereka tetap mengejar yang mayoritas orang Tionghoa gitu. Ya. Sampai apa tuh? Tapi setahu saya sih kalau kan aku nih sebagai orang awam gitu ya soal kayak gini, aku baru tahu dari kalian yang kekacauan terhadap orang-orang Tionghoa kayak pemerkosaan, penjarahan. Mungkin kalau dari bayangan aku gitu nggak terlalu parah gitu, tapi tahu cerita dari kalian tuh ya, parah banget sih kayak susah jadi orang Tionghoa pada saat itu menurut aku tuh. Ya karena kan diskriminasi gitu. Iya. Pada saat itu hinaannya juga kata-katanya adalah Cina. Jadi orang Cina
para Cina. Makanya pas zaman SBY itu diganti karena dianggap kasar, digantilah sama Tionghoa gitu. Karena pada saat itu juga terjadinya kebakaran, ribuan orang meninggal. Kalau nggak salah terjadinya kebakaran, pemerkosaan 53 orang itu adalah mayoritas orang Tionghoa yang diperkosa pada saat itu. Sangat mengenaskan menurut aku ya. Parah sih. Apalagi yang namanya perempuan gitu kan. Secara logika aja tuh kan, kalau nggak salah saya dulu dengar diperkosanya tuh di bahasanya bukan di ruangan lah, di luar. Oh, di ruangan terbuka gitu. Iya, di luar umum. Coba parah bayangin sih. itu dilakukan pemerkosaan. Mungkin panas. Tambah terik matahari panas lagi tuh, mungkin kayak tersiksa banget lah. Parah sih. Kalau nggak salah yang korban kebakarannya itu ada 1.190 orang, ada 27 orang tewas karena senjata, jadi ditembak-tembakin. Mungkin aparatnya tuh pengen nggak rusuh gitu ya, Iya. tapi makin rusuh karena banyak orang yang meninggal pada saat itu karena kebakaran semuanya gitu. Pengennya tuh aman ya, tapi dengan cara yang salah. Iya benar sih. Walaupun ada korban luka juga 91, cuman mungkin emang lukanya memang bisa disembuhin gitu. Tapi trauma yang mereka alami itu Ya, mungkin nggak bisa mereka lupain gitu. Nah, jadi trauma-trauma mereka tuh bisa turun temurun ke anak-anak mereka gitu. Ya. Sampai sekarang bisa disebut itu tuh emang halaman gelap dari kisah Indonesia. Banyak sih pembunuhan yang terjadi pada 1998. Salah satunya juga aktivis-aktivis. Kalau nggak salah satu aktivis dari Solo, dia yang menentang kebijakannya Soeharto, menentang apa ya? Karena Soeharto tuh sangat diam ya dengan adanya kekacauan di Indonesia ini. Jadi dia tuh menentang, ikut demo, ternyata dia dibunuh, guys. Dibunuh, tewas di hutan. Kayaknya diculik. Itu namanya siapa ya? Namanya Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang. Nah, hati-hati lu diculik. Itu aku loh tuh. Oh bukan. Negasi berarti. Oh jangan. Negasi. Emang mau dibunuh lagi? Nggak mau. Nggak mau. Oh, Bre. itu Nggak akan Gilang itu dibunuh. yang kalau nggak salah aku pernah dengar yang ada punya yang ditemukan mayatnya tuh ada luka tusukan di dada Iya, ya. salah satunya di dada. Parah sih, Di parah sih. hutan. Siapa lah yang nyuliknya itu? Padahal Kayak ada kerjaan lagi. menurut aku tuh yang namanya aktivis itu aku tuh udah nganggep itu tuh keberaniannya tuh berani banget gitu. Udah berani menentang pemerintah yang ada di Indonesia. Parah sih emang. Tapi untungnya di semua kerusuhan yang terjadi akhirnya apa guys? Hasilnya dari demo dan segala kerusuhan. Turunnya lengsernya Soeharto. Ganti presiden. Ya, karena Soeharto mengundurkan diri. Semua, tapi banyak sih tetap kekacauan ya. Mungkin Soeharto udah merasa masih Udah muat aja 32 tahun menjabat kan. Dia juga mungkin udah merasa bosen gitu guys. Tapi aku pernah dengar tuh kalau nggak salah Pak Soeharto pernah bilang, saya cuma menjabat 1 tahun, sisanya 31 tahun itu istrinya yang menjabat. Karena rata-rata undang-undang yang disahkan oleh Pak Soeharto itu disahkan oleh istrinya. Salah satu tuh undang-undang tentang tidak boleh poligami di Indonesia. Oh, apa? Istrinya sangat personal ya sama suaminya. Jangan suaminya suka offside. Istri kan sudah tahu sifat suami. Ya udah lah ya, namanya juga Soeharto. Yang penting udah diganti jadi B.J. Habibie. Tapi kasihan Habibinya, dia yang terkena dampak dari Soeharto. Tapi apa sih yang kalian pelajari dari kisah ini gitu loh? Setelah lengsernya atau mungkin kejadian kerusuhan, apa yang menurut kalian, dari kejadian itu aku belajar gitu loh. Belajar apa? Kalau menurut aku ya, yang bisa dipelajari itu mungkin untuk kedepannya tidak adanya lagi yang aspirasi atau demokrasi dari masyarakat tentang hal-hal negatif dari seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu bisa introspeksi diri lah. Iya. Bukan malah kayak Soeharto tuh
kejadian di mana-mana, pendemo di mana-mana, ricu, malah kalau nggak salah tuh pergi dia. Pergi ke luar negeri kalau nggak Iya. salah ya. Malah Nggak peduli lah ya. menyerahkan semuanya pada aparat, dan aparat pun dengan cara yang salah malah menembak-nembaki para pendemo. Ini salah sih. Aku juga nangkapnya sih, mungkin kalau membayangin hal yang dulu itu terjadi sekarang, aku nyadari kalau yang namanya HAM tuh penting banget guys. Nah. Hak asasi manusia itu penting banget. Dimana kita ada hak untuk menjaga diri kita, dimana kita dilindungi oleh negara gitu ya, pemerintahan. Kita semua belajar lah gimana cara harusnya warga itu bisa berdemokrasi, bisa memilih presiden yang mau mendengar kita gitu. Sampai saat ini mungkin banyak presiden yang cuma pengen berkuasa, pengen dirinya paling atas, tapi warganya dibiarkan. Iya, benar. Tapi sekarang kita belajar banyak hal tentang kejadian itu, gimana kita cari TNI, semua perlindungan lah, orang-orang pemerintah yang bisa melindungi kita, yang bisa mendengar kita. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang datang pada hari ini. Terima kasih untuk kawan saya semuanya. Kita akhiri wassalam, enggak. Kita Cina. baru kita bahas loh tadi. Offside. Apa-apa, saya santuy. Sorry. Offside. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah datang. Sampai jumpa lagi di PRIS. Dadah semua.